Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita memasuki Minggu Palmarum. Dalam tradisi gereja, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus memasuki Yerusalem. Umat menyambutnya dengan penuh sukacita sambil menebarkan daun palem di jalan yang dilewati Yesus. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta khalik dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematiannya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pendahulu khotbah pada minggu kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus
Dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 121 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia
datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muliakan Tuhan melalui persembahan KOR Remaja Bardora. Ujung senja menghantam sang surga. Masa indah bagi kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan ayat 3. Letih lesu
Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Membimbing aku pada
Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Pencipta dan Pemelihara alam semesta dan segala isinya, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pemeliharaan dan penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami hingga saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat setia Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan. Firman yang menjadi bekal rohani kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai dengan ayat 29. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kitab Mazmur pasal 118 dimulai dan diakhiri dengan perkataan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebuah pepatah berkata, tidak ada asap kalau tidak ada api. Itu artinya segala sesuatu ada sebab akibat. Jika pemazmur menyampaikan ajakan, menyampaikan seruan untuk bersyukur kepada Tuhan, maka satu pertanyaan, apa yang memotivasi pemazmur mengajak untuk bersyukur kepada Tuhan? Dalam kitab Mazmur 118 ini, pemazmur mewartakan bahwa ketika dia kesesakan,
ada Tuhan yang mendengarnya dan memberi dia kelegaan. Dia tidak takut sebab Tuhan di pihaknya dan menolongnya. Segala bangsa yang mengelilinginya, dia pukul mundur. Ketika dia ditolak, Tuhan menolongnya. Tuhan menjadi keselamatannya. Sungguh tak terselami betapa luas dan dalamnya kasih setia Tuhan yang telah dianugerahkan dalam kehidupan pemazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Minggu 10 April 2022 adalah Minggu Palmarum. Dalam tradisi gereja, Minggu Palmarum dirayakan untuk mengenang peristiwa Yesus Kristus memasuki Yerusalem. Ketika Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem, penduduk Yerusalem menyambut Yesus dengan sukacita yang ditandai dengan sikap. Ada yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Mereka yang mengikuti Yesus berjalan menyerukan, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dari perspektif penduduk Yerusalem, peristiwa di Yerusalem merupakan kehormatan bagi Yesus. Tetapi bagi Yesus sendiri, peristiwa Yerusalem merupakan jalan penderitaan. Sebab sambutan Yerusalem di kemudian hari menjadi penolakan akan Yesus. Melalui penolakan dan penderitaan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus diperdamaikan dengan manusia yang penuh dosa. Dalam Yesus Kristus nyata betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita sering menyaksikan jika ada pejabat pemerintah yang berkunjung ke sebuah daerah, maka akan selalu ada persiapan dengan berbagai pernak-perniknya sebagai ungkapan sukacita. Demikian halnya jika dalam keluarga akan mendapatkan kunjungan tamu, tentu kita akan bersukacita dan berusaha mempersiapkan segala sesuatunya. Yesus Kristus telah hadir di dunia ini, menjalani penderitaan untuk menunjukkan kasih Allah. Dialah gambaran batu yang dibuang, yang ditolak para imam dan para pemimpin Yahudi, yang kemudian menjadi batu penjuru, menjadi dasar, menjadi pundasi dan acuan bagi orang yang percaya kepadanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Demikian pemazmur menyampaikan pada ayat yang ke-24. Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa manusia, supaya dalam diri Yesus Kristus setiap orang memperoleh pengampunan dosa
dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Yesus Kristus telah hadir dan bertindak dalam sejarah umat manusia untuk menunjukkan kasih Allah. Dengan demikian, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut Dia yang telah hadir dalam sejarah perjalanan hidup kita? Melalui renungan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan para sahabat Nusantara TV yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita renungkan menjadi bekal rohani kita. Pertama, perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini penuh dengan berbagai dinamika. Ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada kesehatan, ada kegagalan, ada penolakan, ada penindasan, belum mendapatkan pekerjaan, penyakit, bencana alam, situasi ekonomi yang menghimpit, perpisahan dengan orang yang kita kasihi, maupun dengan orang yang mengasihi kita, silih berganti bisa saja menghampiri kehidupan kita. Pengalaman rohani, pemazmur bersama dengan Allah boleh menjadi cerminan bagi kita, di mana dia selalu memperoleh pertolongan dari Tuhan di tengah setiap sejarah perjalanan kehidupannya. Oleh sebab itu, berharap dan bersandarlah pada Tuhan, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang tidak dapat kita robah dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, bersyukurlah akan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita saat ini. Dialah keselamatan bagi kita. Di dalam pengharapan kepadanya, kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Yang ketiga, persembahkanlah dirimu menjadi persembahan yang hidup sebagai bukti penyambutan dan penerimaan kita akan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sebagaimana dituliskan dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, yang menjadi bekal rohani kami di dalam menjalani setiap waktu yang Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, yang menjadi bekal rohani kami di dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Allah kami telah menunjukkan kasih dan anugerah-Mu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami memohon melalui doa kami, peliharalah Tuhan kehidupan kami,
lindungi dan tolong kami di dalam menjalani setiap waktu yang Tuhan akan anugerahkan bagi kami. Tambahkanlah ya Tuhan kesehatan dan umur yang panjang bagi kami. Jauhkan segala mara bahaya dan penyakit. Kami juga memohon, berikan Tuhan rezeki bagi kami, pribadi lepas pribadi, melalui berkat Tuhan akan setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap berserah dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, yang meneguhkan pengharapan dan iman kami untuk senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang manis kau tak lupakan, dan terombang-ambing di jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah terus. Firman yang menjadi renungan bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Sejak berdirinya GKP Onang Gajang waktu itu tahun 1970 di bulan Agustus itu masih ada 12 kakak. Kebaktian pertama waktu itu ada di Dusun Hutana Mora yang berjarak 1 kilo dari gereja ini. Disitulah anggota jemaat GKP mengadakan kebaktian sekitar 1 tahun. Tahun 71 bergeraklah membangun gereja di GKP Onang Gajang. Inilah yang ditempati sekarang. Dulunya ini dibangun 8 kali 10 yang terbuat dari papan. Tahun 1996 direnovasi menjadi beton. Dan inilah gereja yang direnovasi itu sampai sekarang. Kalau di sini selalu ada pembinaan kepada bapak-bapak dalam arti di setiap minggu tetap ada penyuluhan kepada ama supaya rajin bergereja. Kalau seseorang itu tidak rajin ke gereja, maka penatua yang ada di jemaat GKP Onang Gajang menjumpai anggota keluarga tersebut supaya rajin ke gereja seperti itu. Memang kalau di gereja GKP Onang Gajang sudah lama berdiri remaja Bardora ini dan sampai sekarang eksis. Kalau anggotanya itu kira-kira lebih kurang 70 orang. Dan setiap hari Sabtu dia latihan kor atau pembinaan atau renungan singkat diadakan setiap hari Sabtu. Tujuan daripada remaja ini dibina untuk tetap melaksanakan bisa menyanyi setiap minggunya, dan itu adalah hasil dari pada kesepakatan orang tua yang ada. Setiap ada anak sekolah remaja harus masuk gereja, harus menjadi anggota masuk gereja. Dan melalui kor-kor yang disampaikan oleh Kor Remaja Bardora itu menjadi himbauan dan ajakan kepada ruas supaya tetap bersatu memuji Tuhan seperti itu.